107,7 FM Radio Jalan Seva Jayamaya dari Gedung B4 Lantai 1 Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut. Erjun Samudra di siang hari ini kembali menyapa Anda, dan seperti biasa setiap hari Senin kita mendapatkan kesempatan istimewa untuk bincang-bincang tentunya di salah satu program Sailor News. Hari ini Jejemers kita mendapatkan kesempatan untuk berbincang-bincang bersama dengan narasumber yang sudah hadir bersama dengan saya di sini, tepatnya di Gedung B4 Lantai 1 Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut. Dan narasumber saya berada posisinya tidak jauh dari kita, ada di Gedung P3. Apa dan bagaimana kita akan bersama-sama mengetahuinya tentang salah satu tema yang akan kita bahas di pagi hari ini. Dan Jejemers, TNI Angkatan Laut memiliki struktur organisasi dalam melaksanakan peran dan fungsinya, dengan beberapa kecabangan yang masing-masing memiliki peran dan tanggung jawab spesifik dalam melaksanakan fungsi-fungsi untuk kegiatan operasi dan tugas-tugas pertahanan maritim Indonesia. Dan keberagaman kecabangan ini memungkinkan TNI Angkatan Laut untuk menjalankan berbagai misi dengan efektif dan efisien. Dan untuk mengetahui tentang masing-masing kecabangan atau korps yang ada di lingkungan TNI Angkatan Laut ini, kita akan membahasnya bersama dengan narasumber. Sudah hadir bersama dengan saya di sini Letkol Pelaut Taryono ST MTR Opsla, yang sehari-hari menjabat sebagai Kasidal Profmil Subdis Klas Katmil Dismin Persal Mabesal. Hari ini kita membahas tentang Korps Kejuruan dan Profesi TNI Angkatan Laut. Kita sapa. Selamat siang Letkol Taryono, bagaimana kabar? Selamat siang Bang Erjun, alhamdulillah kabar baik. Salam kenal dengan Letkol Taryono. Kalau berbicara tentang Letkol Taryono ini dulu pernah menjadi narasumber, tapi melalui program Sapaan Pelaut ya, menurut saya. Betul. Tapi kegiatannya waktu itu beda jauh dengan yang sekarang. Beda jauh, kebetulan. Dulu bermain di alam, sekarang bermain di personil. Ya, cukup beda, sangat jauh bedanya. Oke. Tapi kita mengucapkan terima kasih, tentunya menjadi salah satu tugas yang selalu sibuk ya untuk menentukan siapa dan bagaimana nanti akan ditempatkan untuk kecabangan atau korps masing-masing ya dari prajurit-prajurit TNI Angkatan Laut. Kalau kita berbicara tentang Kasidal Profmil Subdis Klas Katmil Dismin Persal, agak susah juga ya penyebutannya. Nah ini Letkol Taryono ini sebagai seksi pengendalian profesi militer atau Kasidal Profmil. Tugasnya ini apa saja? Ya, baik. Terima kasih Bang Erjun. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri, nama Letkol Pelaut Taryono. Saya lulusan HL 2006 atau 52. Saya menjabat sebagai Kasidal Profmil kurang lebih 1,5 tahun. Dalprofmil adalah bagian daripada Subdis Klas Katmil di bawah Satker Dismin Persal, di mana Satker Dismin Persal merupakan bidang pembinaan administrasi personil TNI Angkatan Laut. Kemudian di bawahnya ada Lapetal tentang penyediaan personil TNI Angkatan Laut. Kemudian di bawah lagi ada 4 subdis, subdis Japatmil tentang penyelenggaraan administrasi personil bidang penggunaan personil militer. Kemudian ada subdis Klas Katmil tentang menyelenggarakan pembinaan administrasi personil bidang klasifikasi kepangkatan, kemudian karir dan pengendalian profesi. Kemudian ada subdis Persib, nah ini menyelenggarakan pembinaan administrasi personil bidang pengendalian karir ASN atau PNS. Kemudian yang terakhir bidang subdis Saguna, di mana tentang penyelenggaraan pembinaan administrasi bidang pemisahan, perberhentian dan pensiun. Baik, ya, baik. Demikian. Itu yang berada di Dismin Persal. Salah satunya adalah subdis Klas Katmil. Nah, kalau berbicara juga tentang subseksi di Dalprofmil sendiri, ada beberapa bagian. Kalau untuk di kami, seksi Dalprofmil ini bertugas penyelenggaraan administrasi tentang pengangkatan militer, penentuan profesi militer, penentuan korp dan kejuruan, kemudian perubahan korp dan kejuruan. Nah, di bawah saya ini ada 3 kasubsi Binprop, kemudian kasubsi
Katma, pengangkatan pertama, kemudian Kasubsi, Litamil. Jadi ada 3 anak buah. Ada 3 subsi ya, Subsi, Binprof, siap. Katma, Litamil, Litamil, siap. penelitian militer untuk proses pengangkatan. Nah ini kalau semuanya berbicara tentang nantinya seorang prajurit setelah selesai menempuh pendidikan di tempat pusat-pusat pendidikan ini akan mendapatkan korps atau kejuruan masing-masing. Berarti tempatnya Bapak ya Ya, yang betul. menentukan itu. Sebetulnya dasar untuk menentukan seorang prajurit ini memiliki korps atau kecabangan seperti suplai, pelaut dan lain sebagainya itu dasarnya apa, Pak? Oke, baik. Pertanyaan bagus sekali, Bang Jun. Jadi di Angkatan Laut itu ada korps sebutan untuk perwira, ada 9 korps dari pelaut sampai terakhir hukum. Kemudian untuk kejuruan ini kecabangan daripada korps, kejuruan untuk bintara sebutannya, dan untuk tamtama. Nah, bintara sendiri ada 39 kejuruan, sedangkan tamtama ada 34 kejuruan. Untuk penentuan ini berdasarkan Perkasal nomor 72 tahun 2009, di mana menentukan dasar-dasar korps ini dari ada 5 aspek. Pertama pendidikan umum, kemudian komposisi SID yang ditentukan dari Bandua Binteman Spersal, kemudian psikologi, kemudian kesehatannya bagaimana dia waktu selama pendidikan, kemudian kesamaptaan jasmani, dan ini sangat penting sebagai kita prajurit. Yang terakhir adalah kebutuhan organisasi. Kebutuhan organisasi ini tentunya tadi ini pantasnya ditempatkan di mana sesuai dengan 4 klasifikasi tadi. Berarti kalau pada saat dibuka dibuka untuk pendaftaran menjadi seorang prajurit itu belum bisa dilihat untuk pembagian korps ya, setelah melalui pastinya seleksi dan penerimaan itu. Belum, siap. Baik. Nah, untuk biasanya kalau seumpamanya nantinya, contohnya kalau seumpamanya di sini kan di Angkatan Laut sendiri ada pelaut dan marinir. Nah, itu untuk pembaginya dilihat berdasarkan apa, Kasih? Oke. Hal yang paling mendasar ada 2 tentang pertama dia pendidikan umumnya apa, dari lulusan SMA dibagi lagi kejuruan dia SMA, IPA, IPS, kemudian SMK-nya apa. Nah, sekarang mulai tahun 2024 yang lalu itu intake untuk masuk ke tentara dari strata tamtama paling rendah, bintara, itu minimum SMA. Jadi sudah tidak ada SMP lagi, Pak. Jadi ini tentunya akan menambah intelektual cara berpikir prajurit kita. Jadi seharusnya lebih intelijensinya lebih maju. Kemudian yang tadi pendidikan umum, kemudian yang kedua ini tentang psikologi. Jadi kita melalui Dinas Psikologi Angkatan Laut, tes awal masuk menjadi prajurit, kemudian dia selama pendidikan dasar di Puslat di Sarmil Surabaya itu dilaksanakan tes psikologi ulang, Pak, untuk kejuruan tersebut. Jadi 2 aspek utama ini yang paling menentukan dia nanti akan dijuruskan ke kejuruan apa, ke pelaut kapal atas air, atau dia ke pasukan komando marinir, atau di pendirat seperti Kopkhusus, Pomal maupun hukum. Seperti itu. Kalau dibuka kan juga untuk pendaftaran ini, kalau di Bintara kan ada dari STM ya, SMK sekarang lah istilahnya. Ini kan banyak nih, ada kejuruan-kejuruan masing-masing. Apakah nanti memang mereka akan langsung sudah ditentukan korps mereka berdasarkan juga dari basic mereka lulusnya ini, sesuai dengan yang khususnya yang dari lulusan SMK? Ya, betul. Kalau selama kami menjabat kurang lebih 1,5 tahun ini, secara di persentase untuk SMK ini lebih sekitar 60%-nya dia ke korps teknik elektro atau pelaut yang membutuhkan keteknisan tadi, Pak. Tapi ada pula yang marinir memang membutuhkan tentang spesifikasi teknis tersebut. Kayak TKJ, Pak, teknik komputer jaringan itu di marinir juga membutuhkan
keahlian tersebut, Pak. Baik, baik. Seperti juga kita di sini rata-rata juga ada yang lulusan dari humas, broadcast segala macam Ya, ya. betul. Nah, ini kalau untuk Bintara, kalau seumpamanya untuk tingkat perwira kan dimulai dari Akademi Angkatan Laut lulusan. Nah, Ya, seperti Bapak ini, siap. Bapak kan saya lihat kan sekarang korpsnya pelaut. Pelaut. Nah, kemudian juga ada yang teknik, elektro, suplai dan lain sebagainya. Kalau untuk seorang yang lulus dari Akademi Angkatan Laut ini bagaimana untuk memulainya? Apakah mereka dimulai dari saat tingkat 1 atau mungkin pada saat sudah mendaftar terus diterima sudah dimasukkan ke kecabangan atau ke korps masing-masing? Ya, ya, pertanyaan bagus juga, Pak. Untuk di bidang kami, Dalprofmil ini kebetulan untuk Korp Taruna langsung di bawah Dewan Akademi di AL, jadi tidak berada di bawah struktur pengendalian administrasi di kami, Pak, di Dismin Persal. Tapi kami tahu karena komposisi untuk korp itu di AL ditentukannya mereka setelah 1 tahun begitu berada di Akademi Angkatan Laut di Surabaya menuju naik ke tingkat 2, mereka baru mendapatkan korp tersebut, Pak. Baik, baik. Kalau yang dari PAPK bagaimana? Untuk PAPK berada di kewaskiatan kami. Penyelenggaranya dari Dismin Persal, Dalprofmil. Nah, untuk PAPK ini untuk penjurusannya lebih mudah karena secara eksplisit dia sudah mendaftar sesuai dengan klasifikasi sangat jelas. Iya, jadi iya. dia jurusan apa, fakultas apa. Iya. Jadi masih sulitan untuk menentukan yang Bintara Tamtama ini, Pak. Karena baik, baik. Tapi kalau seumpamanya ada mungkin dari PAPK lulusan sarjana agama, terus kemudian tentunya bisa larinya ke Korps Marinir siap. atau mungkin harusnya kan ke khusus ya, untuk Paro. Itu bagaimana? Bisa nggak atau tidak? Secara aturan bisa, Pak. Karena kami juga mengalami kemarin ada jurusan MA agama. Agama dia tergantung tadi kebutuhan organisasinya, kebetulan ada permintaan khusus misalkan dari marinir, nanti dia akan dimasukkan ke kejuruan marinir. Karena kalau ngambil dari umum, misalkan dari korps khusus tadi, rotasinya akan susah, mutasi penempatan jabatannya, karena dia harus karirnya harus berjalan, Pak. Jadi kalau untuk dimasukkan ke kejuruan marinir itu akan mempermudah untuk penempatan jabatan karirnya dia. Baik, baik, baik. Nah, kalau seumpamanya seseorang ini sudah memiliki korps, misalnya suplai atau mungkin juga dari khusus, kemudian ingin merubah sesuai dengan yang mungkin ada beberapa syaratnya. Boleh apa tidak, Bapak? Ya, nah ini betul juga, pertanyaan bagus juga, Pak. Jadi mungkin teman-teman prajurit yang mendengarkan radio CCM ini, apabila mereka setelah 1 tahun, 2 tahun, atau berapa tahun sudah berjalan berada di korp atau kejuruan tersebut, rupanya kayaknya kurang sesuai. Hati saya lebih condong ke misalkan dari navigasi, dia lebih condong ke elektronika. Nah, itu bisa, asalkan ada syarat-syaratnya. Berdasarkan Perkasal 55 tahun 2009 tentang perubahan korp, untuk korp, Pak, untuk perwira, kemudian yang Bintara Tamtama itu Perkasal 84 tahun 2009 juga. Itu salah satunya dia harus memiliki latar belakang penugasan mendukung korp kejuruannya tersebut. Kemudian yang kedua, perwira hanya berlaku pada level pama, jadi sampai kapten. Apabila dia udah mayor, nah itu tidak berlaku. Dia perubahan korp tidak bisa, karena sudah terlanjur. Kemudian yang ketiga, adanya pengusulan dari Kotama, Satker, yang disertai ijazah atau sertifikat. Jadi dia punya basic pendidikan atau kursus yang berdasar, misalkan dia pengen merubah ke elektronika tadi, dia tentunya punya sertifikat atau ijazah yang mengarah ke elektronika. Atau misalkan berubah hukum, dia ada sekolah hukum. Misalnya untuk kesehatan, dia mengenyam pendidikan
tentang kesehatan. Demikian Radio. Baik. Kalau seumpamanya sudah memiliki ijazah-ijazah kursus ya minimal 3 Tiga bulan, tiga betul. bulan ya. Ini 3 bulan di tempat penugasan yang sesuai dengan kursus yang diikuti atau bagaimana? Kalau contohnya gini, ada yang korpsnya mungkin teknik ya, tapi Ya. mungkin punya ijazah kursus ataupun juga rupanya pendidikannya mempunyai pengalaman di penugasan penerangan. Ya, Terus menjadi seorang yang berprofesi penerangan, berarti kan khusus ya. khusus. Nah, itu gimana? Harus disesuaikan memang dinas dulu di sesuai profesi penerangan ini atau bagaimana? Ya, saya izin jelaskan lagi, untuk perubahan korp ini personel tersebut tidak harus dia pindah ke calon kejuruan atau korp yang baru. Jadi yang penting dia sudah memiliki pendidikan, kemudian bersertifikat atau berijazah, maka dia layak untuk mengajukan permohonan perubahan korp atau kejuruan untuk Bintara Tamtama. Jadi nanti setelah itu dia akan kami proses, apabila disetujui oleh pembina korp yang lama dan yang pembina korp yang baru, maka dia akan dikeluarkan cap perubahan korp personel tersebut, Pak. Nah, untuk penempatannya itu nanti langkah berikutnya dari Subdis Capatmil Dismin Persal. Baik. Siap. Dan itu semuanya melalui tempatnya Profesor Taryono ya? Betul. Subdis Kelas Katmil ya? Subdis Kelas Katmil. Baik. Nah, kalau berbicara lagi tentang aspek yang akan dipertimbangkan dalam penentuan profesi ini, itu apa saja Bapak? Baik, untuk profesi ini berdasarkan Perkasal 4 tahun 2022 dan Perkasal 31 tahun 2022 ada dua aspek. Yang pertama, melaksanakan pendidikan profesi di lembaga pendidikan TNI maupun TNI AL yang paling singkatnya 3 bulan. Paling singkat 3 bulan. Kemudian yang kedua, telah melaksanakan penugasan atau penempatan jabatan dalam profesi tersebut paling singkatnya 4 tahun. Baik. Untuk prajurit. Perwira Bintara Tamtama. Baik. Kalau seumpamanya aspek itu bisa dipertimbangkan ataupun juga dalam pencabutan profesi apa saja? Untuk dalam pencabutan ini, yang pertama telah melakukan pelanggaran kode etik profesi tersebut. Kemudian yang kedua, sesuai pertimbangan ketua profesi. Untuk profesi ini di Angkatan Laut ada 13 profesi sampai sejauh ini. Kebetulan tahun ini kami akan mengawali perdana Pak di Angkatan Laut tentang sidang profesi ini. Karena sebelumnya kita masih belum tertib administrasi. Jadi tahun ini akan pelaksanaan sidang perdana tentang profesi di TNI Angkatan Laut. Dan ada 13 profesi, termasuk di penerangan juga profesi. Binprof ya, jadi penerangannya Betul. ada Binprof penerangan. Binprof penerangan di bawah Dispenal. Di bawah Dispenal. Baik, berarti ada 13 yang ada di seluruh TNI Angkatan Laut Bapak ya. Baik. Oke, Jajamur 107,7 FM Radio Jalas Veva Jayemahi masih akan kami temani Jajamers semua dimanapun berada dan bertugas, dan spesial bagi yang tidak bisa mendengarkan siaran kita langsung melalui streaming radio ataupun juga di 107,7 FM Radio Jalas Veva Jayemahi, bisa melihat langsung nanti di tampilannya di YouTube-nya kita di JJM Radio, tentunya bersama dengan saya di sini dan narasumber saya, yaitu ada Letkol Pelaut Taryono STMT MTR Opsla Kasih Dal Profmil Subdis Klatmil Kelas Katmil Dismin Persal. Jangan kemana-mana, tetap di 107,7 FM.